saya juga demikian bahwa kita harus mempertimbangkan seorang anak itu dalam keadaan utuh dan tidak mempertimbangkan saja angka-angka yang ada di dalam hasil laboratorium. Terdilatasi karena kita masukkan pressure sehingga akan mendorong diafragma naik ke atas. Kita memberikan conclusion about the present situation, ya kan? Dilatasi serviknya udah sekian senti, ibunya temperaturnya sekian, waduh monitoring CTG-nya kayak begini. Bila angka kematian sudah di bawah 30 per mil, maka pada bandel tersebut dianjurkan penggunaan cairan dan antibiotik intravena untuk rehidrasi, untuk shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati para guru besar, para teman sejawat, dan para peserta The Indonesian NICU PICO Update yang ke-12. Dengan tema siang ini yaitu Low Birth Weight Infant Care, How to Save the Brain. Dan pada acara ilmiah ini akan disampaikan oleh dua pembicara, yaitu Dr. Risma Kaban, spesialis anak konsultan, yang akan memberikan development care, creating a stress-free NICU environment. Dan sesi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Suryawan, spesialis anak konsultan, yaitu the quality of early experiences drives brain development of low birth infants in the first 100 days of life. Dan acara ini akan berlangsung sekitar 1,5 jam. Setiap sesi pembicara akan menggunakan waktu sekitar 30 menit. Durasi 1,5 jam, dan kemudian Q&A akan dilaksanakan setelah seluruh presentasi selesai. Kami mempersilakan kepada para peserta untuk menulis pertanyaan di kolom Q&A dengan mencantumkan nama dan cabang asal. Baik, kita akan memulai dengan pembicara pertama, yaitu kami mengundang Dr. Risma Kaban, spesialis anak. Kurikulum beliau adalah bahwa beliau lulus dokter umumnya dari Universitas Sumatera Utara, kemudian lulus dokter spesialis anaknya dari Universitas Indonesia, dan mengikuti neonatal training at NICU, Royal Children's Hospital, and Royal Women Hospital. Kemudian menyelesaikan konsultan pediatrician-nya di University of Indonesia, kemudian PhD-nya juga selesai pada tahun 2016 di University Indonesia. Saat ini beliau posisinya sebagai Chairman Neonatology Working Group IDAI DKI Jakarta, dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, kemudian sebagai Academic Staff of Neonatology Division, Child Health Department, Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta, Indonesia. Mari kita mengundang Dr. Risma Kaban. Halo Dr. Risma, apa kabar? Baik? Terima kasih Dr. Dewi sebagai moderator. Kepada yang terhormat Profesor, Guru Besar, Senior sekalian, dan teman sejawat sekalian, selamat siang, salam sejahtera. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk share screen.
Hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan topik tentang developmental care, creating a stress-free NICU environmental. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah membicarakan mengenai faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi di NICU pada saat bayinya lahir, sehingga mempengaruhi developmental outcome si bayi tersebut. Selain itu kita juga akan membahas step apa atau action apa yang kita lakukan yang dibutuhkan untuk mengurangi stres di NICU. Dan terakhir adalah menetapkan rekomendasi untuk mengurangi toxic stress di NICU. Kita ketahui bahwa bayi yang dirawat di NICU itu mempunyai sistem organ yang prematur termasuk otak bayi tersebut ya, sehingga sangat rentan untuk terjadi perubahan dan selama dirawat di neonatal ICU. Pengalaman sensori seperti suara yang keras ataupun cahaya yang terlalu bright di NICU, serta pemakaian alat bantu nafas yang lama itu mempunyai resiko untuk terganggunya perkembangan otak dan menimbulkan long term outcome yang kurang baik. Sehingga lingkungan NICU adalah sangat penting untuk kita menghasilkan neurodevelopmental outcome bayi kita itu menjadi lebih baik ya, kalau bisa normal. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi developmental outcome gitu ya. Ada touch ya, suara di NICU, posisi bayinya, developmental care-nya, analgesia yang dipakai untuk mengurangi rasa sakit, ya, handlingnya, dan cahaya yang ada di NICU. Nah, kita ketahui bahwa di NICU itu setiap hari bayi itu bisa menarik 70 stressful prosedur, ya, bagaimana stresnya bayi kita yang dirawat di NICU kalau kita tidak bisa mengurangi stressful yang ada di NICU kita. Nah, adapun toxic stressful itu bisa berasal dari physical NICU environment, jadi dari NICU-nya sendiri, seperti suara di ruang NICU kita, cahaya di ruang NICU kita, dan adanya bau yang menyengat seperti desinfektan, skincare product, ataupun hand hygiene product, itu membuat bayinya tidak nyaman. Kedua adalah psikososial NICU environment stress, di mana selama dirawat bayi itu tidak mendapat interaksi yang baik ya antara orang tua dan bayinya, antara perawat dan bayinya ya, dan juga posisi bayinya yang tidak benar, yang sangat tidak nyaman buat bayinya. Begitu juga dengan perawat, ya, kelompok perawat yang tidak mengerti sinyal-sinyal yang diberikan oleh bayinya tersebut sehingga tidak merespon. Yang ketiga adalah clinical NICU environment. Jadi memang kita tahu di NICU itu banyak prosedur-prosedur yang harus kita lakukan, misalnya pemakaian ventilator, pakai NGT, pasang infus, ya, handling, suctioning, itu semua itu membuat faktor-faktor yang membuat bayinya bisa mengalami stres. Kenapa physical NICU environment itu sangat penting ya? Nah, ini walaupun ini simple, tapi saya rasa sangat susah kita gitu untuk menerapkannya ya. Jadi misalnya itu kalau kita ingin membangun NICU yang benar, sebaiknya ruangan itu benar-benar tidak ribut ya, tidak noisy, dan juga cahaya juga tidak terlalu terang, baunya juga tidak terlalu menyengat ya. Ini harus kita perhatikan setiap kita masuk ke ruang NICU. Nah, bagaimana rekomendasi yang diberikan untuk mengurangi kebisingan di dalam ruang NICU kita? Nah, sebenarnya rekomendasinya kalau bayinya dirawat sama orang tua itu ya di satu ruangan itu paling enggak 45 desibel ya. Kalau ada tindakan boleh naik menjadi 50 desibel. Tetapi maksimumnya 65 desibel, jadi tidak boleh lebih dari 65 desibel. Kalaupun ada suara yang 65 desibel itu memang dalam waktu yang singkat. Nah, kalau di dalam staff area ataupun family area itu atau di lounge itu boleh lebih berisik ya. Jadi bisa 50 desibel, ada tindakan 55 dan maksimal 70 desibel. Jadi untuk mengurangi kebisingan di ruang NICU ya, sebaiknya kita membuat ruang NICU itu kedap suara ya, dan ruang NICU-nya luas
serta kita harus sebagai staf juga harus merubah tingkah laku kita bahwa ribut itu tidak baik ya di NICU, dan bisa juga kadang-kadang memakai earplug untuk mengurangi keributan di NICU. Nah, rata-rata level suara di NICU itu berkisar antara 50 desibel sampai 140 desibel. Jadi kita harus ingat ya, perkiraannya itu sekitar 45 desibel ya, 45 sampai 50 desibel. Itulah yang baik ya. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada level suara yang ada di NICU. Ya, misalnya nih, kalau kita ngomong biasa aja bisa sampai 50 sampai 60 desibel. Ya, kalau ada HFO itu bisa 59 desibel. Jadi udah abnormal. Ya, udah ada HFO, desibelnya juga udah abnormal. Kita ngomong desibelnya juga udah abnormal ya. Dan ini juga ya, misalnya kita mau membuka inkubator, menutup inkubator, desibelnya aja udah abnormal. Udah sangat berisik, udah melewati batas maksimum ya. Begitu juga dengan meletakkan barang ya di atas inkubator juga desibelnya sangat tinggi. Jadi hindari meletakkan barang-barang di atas inkubator karena waktu meletakkan itu akan menimbulkan suara. Nah, ini ada saya berusaha untuk meyakinkan menunjukkan ke kita ya. Ini ada 3 gambar. Gambar pertama ini adalah situasi ruangan itu yang memang silent ya, nggak ada yang ngomong. Kita lihat ya, berapa desibel yang muncul. Kita lihat, ini adalah desibel ya dengan memakai alat audiometer. Dan tenang ya, nggak ada yang ngomong, tapi kita lihat 61 sudah tidak normal. Ya, kenapa tidak normal? Karena memang di samping bayi yang dirawat ini ada bayi yang memakai high frequency oscillation, HFO. HFO itu bunyinya aja udah 60 desibel ya. Jadi udah tidak normal. Baiknya kalau kita punya pasien dengan HFO, yang idealnya dia di ruangan tersendiri yang tidak mempengaruhi bayi-bayi lain. Ya. Nah, ini ada yang kedua. Yang kedua ini adalah ada ward round ya yang dilakukan oleh fellow-fellow untuk menerangkan mengenai bayi ya. Kita lihat ya di sini berapa audible. Nah, ini fellow kita lihat 70 ya, 70, 65 ke atas, 65, 70. Nah, kita lihat ya, di sini ada HFO, ada suara orang yang melakukan ward round ya, ronde, dan ada suara alarm. Nah, itu hampir mencapai 70. Ya, belum lagi kalau ketawa-ketawa ya, lagi kalau bergerombol ngomongnya ya, jadi hindarin. Jadi yang terjadi suaranya sangat berisik itu. Nah, yang di tengah ini adalah tanpa alarm ya. Tanpa alarm juga sama aja ya. 70, 72 semuanya di atas 65. Artinya saya ingin mengingatkan kita yang bekerja di situ ya. Ternyata di kita itu sangat berisik. Dari alat, dari ronde, dari alarm. Nah, itu harus menjadi perhatian kita untuk kita memberikan kebisingan yang sangat mengganggu bayi. Oke, nah ini adalah rekomendasi untuk perkembangan pendengaran pada bayi-bayi kita ya. Jadi dalam kandungan sebenarnya ibu itu sudah dicegah tereksposure dengan suara yang melebihi 65 desibel ya. Jangan meletakkan barang yang mengandung suara atau memberikan musik langsung di perut ibu atau menggunakan earplug atau dekat ke bayinya ya, karena kita nggak tahu sebenarnya berapa desibel yang nyampai ke kolea bayinya. Terus interaksi ya antara orang tua dan bayinya ya, jadi orang tua harus berbicara dengan bayinya cuman dengan kadar yang pelan ya. Nah, di NICU itu yang paling penting. Kita harus ada noise control. Jadi harus ada alat audiometer yang mengukur terus-terusan berapa desibel sebenarnya kebisingan di NICU kita. Jadi kalau nggak ada alat itu semuanya anggap remeh ya. Mau itu PPDS, mau itu fellow, semuanya menganggap nothing happen gitu ya di NICU-nya.
Setelah itu adalah monitoring. Monitoring itu kalau bisa alarmnya yang visual ya. Nah, masalahnya yang nggak visual aja, alarmnya itu nggak didengar sama perawatnya sesuai dengan video tadi ya, udah ada alarm tapi tidak segera dimatikan. Dan pentingnya adalah quiet period yang biasanya kita dapat dijumpai pada saat malam hari. Ya, itu penting sekali untuk kita laksanakan quiet period. Sekarang bagaimana dengan cahaya ya? Nah, rekomendasi cahaya di NICU itu sebaiknya bayi itu selalu secara berulang fokus untuk melihat objek atau aktivitas yang ada di sekelilingnya. Kemudian sebaiknya bayi itu terekspos dengan cahaya, ya, tapi tidak terlalu bright dan juga bersifat indirect light. Dan pada malam hari sebaiknya agak tidak gelap ya, gelap pada malam hari. Jadi untuk memproteksi REM sleep dan jangan memberikan cahaya yang terlalu terang dengan tiba-tiba ya. Misalnya membuka jendela tiba-tiba cahayanya sangat terang ataupun memberikan lampu ke bayinya misalnya melakukan prosedur, nah itu sebaiknya dihindari. Nah, inkubator kita bisa tutup ya kalau cahayanya terang sekali. Kalau ada fototerapi, ingat ya, bila satu bayi di fototerapi, bayi yang sekelilingnya juga terkena cahaya. Jadi sebaiknya bayi itu menjadi perhatian kita juga ya, untuk tidak terlalu terkontaminasi dengan cahaya yang sangat terang. Bayi yang memakai eye drop juga sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi dari AAP rekomendasi katanya cahaya itu sebaiknya tidak melebihi 600 lux. Nah, di NICU itu juga kita bisa ukur dengan light meter ya. Nanti dari light meter mirip dengan audiometer ya, tadi yang sound meter, dia bisa menunjukkan cahaya yang di NICU-nya itu berapa lux ya. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan tahun 2021 ini cukup bagus penelitiannya ya. Dia meneliti bayi ya, bayi kelompok kontrolnya adalah bayi yang dirawat ini tuh terang pagi siang malam terang terus. Kemudian yang intervensinya, kelompok intervensinya pagi terang malam gelap. Grup yang lain bayinya itu kelompok kontrolnya itu gelap terus ya, dia gelap. Tapi intervensinya pagi terang, malam gelap. Nah, kita lihat di sini ya, dia saat terang itu dia memakai sampai 600, ini malah ada yang lebih dari 600 lux, jadi jangan dilebihin ya. Rata-rata itu memakai 200 sampai 300 ya. Idealnya itu memang kita belum tahu pasti berapa. Nah, ternyata exposure dengan bright day atau dark night atau cycle light kita katakan ya, siang dia terang, malam dia gelap, itu bisa menaikkan berat bayi dan juga bisa mengurangi lamanya perawatan pada bayi tersebut. Jadi sama aja seperti kita ya. Nah, ini ruangan ya di NICU, ada bright light, ada dark light. Bagaimana rekomendasi untuk tidur? Tidur ini sangat penting ya. Jangan dibangunin bayinya kalau sedang tidur. Setiap staf, semua perawat harus tahu bahwa tidur itu sangat penting ya untuk bayi tersebut, untuk perkembangan semua organnya ya. Malah kalau kita ronde, kita selalu jangan lupa menanyakan ya, bagaimana kondisi bayinya pada saat malam hari? Apakah dia bisa tidur? Berapa lama dia bisa tidur? Begitu juga dengan cycling lighting tadi ya, jadi malam gelap itu bisa meningkatkan melatonin pada bayi. Nah, ini adalah penelitian yang baru ya tahun 2020. Dia systematic review ya, dia ingin meneliti prosedur apa yang bisa mengurangi rasa sakit pada saat bayinya melaksanakan tindakan yang menyakitkan. Nah, ini misalnya ya, dia melakukan tucking position ya. Tucking position itu ya posisi bayinya itu seperti dalam kandungan ya, dia fleksi, ekstremitasnya fleksi, ya dia midline ya, tangannya ke arah midline. Nah, pada saat dissection ya, ternyata tucking position itu lebih mengurangi rasa sakit dibandingkan routine care ya.
Begitu juga waktu pengambilan darah. Jadi waktu pengambilan darah, taking position itu akan mengurangi rasa sakit dibandingkan yang routine care. Jadi dia juga membandingkan antara posisi dan oral glucose. Kita tahu kalau tindakannya itu kita kira menyakitkan, kita suka memberikan oral glucose ya. Dia membandingkan antara posisi bayi dan pemberian oral glucose. Ternyata nggak berbeda. Begitu juga posisi bayi yang fleksi ini dibandingkan dengan pemberian opioid ternyata juga tidak berbeda ya. Jadi dalam arti taking position sangat baik ya. Nah ini adalah taking position, kita lihat ya pada bayi prematur, kita lihat ini tangan perawatnya memegang bayinya, posisinya ya fleksi ke kakinya dan tangannya juga fleksi ke arah midline ya, sehingga tangannya itu bisa mencapai mulutnya ya. Nah ini saya mengambil satu video ya. Kita lihat ini waktu itu perawatnya hanya bisa mengambil infus sendiri karena kekurangan perawat ya. Jadi kita lihat videonya. Yang baru, tapi ini diambil infus tuh, tapi bayinya posisinya nggak benar. Bayinya merasa kesakitan ya, tidak nyaman sekali. Ya. Nah seharusnya ada perawat lain ya yang membantu memfleksikan bayi ini, membuat posisi taking position supaya rasa sakitnya itu lebih berkurang ya, tapi itu tidak terjadi. Nah memang untuk melakukan suatu developmental care memang kita perlu perawat yang punya waktu dan perawat yang cukup. Jadi kalau V-care, family integrated care, maka orang tuanya bisa membantu si perawat ya untuk memegang si bayinya ya. Nah, ini adalah rekomendasi untuk pain ya dan stres, mencegah pain dan stres. Jadi kita biasanya kalau bayi itu mendapat intervensi yang invasif, apakah itu intubasi, pasang IV line, ambil darah, kita harus memanage pain pada bayi tersebut. Kita tidak boleh lakukan, nggak peduli bayinya kesakitan atau tidak. Nggak boleh. Jadi kita juga meminimumkan prosedur yang invasif. Selain itu ada assessment yang reguler ya pada bayi tersebut. Jadi kita memakai premature infant pain profile revised atau ada pain score yang praktis harus ada di NICU ya. Nah bila bayinya itu sakit sekali, kita akan memberikan pharmacological intervention seperti morfin dan fentanyl ya. Orang tua juga harus diberikan pengetahuan mengenai bagaimana mencegah sakit pada bayinya. Ini itu tadi rekomendasi yang strong recommendation, tapi ini yang moderate recommendation yang tadi yang non pharmacological pain intervention itu bisa berupa pemberian breastfeeding, breast milk, ya dikasih sucrose pada waktu melakukan prosedur, positioning yang benar, swaddling, non nutritive sucking misalnya kempeng atau bau-bauan yang misalnya baju ibu dan segala macam ya. Nah, ini adalah neonatal pain score yang dilakukan di RSCM. Ya, di sini kita melihat ekspresinya apakah meringis, tangisannya apa melengking, pola napasnya apa cepat, gerakan tangannya fleksi ekstensi tegang kaku ya. Tungkainya juga seperti itu, statusnya gelisah, itu pain score-nya sangat tinggi. Jadi dibagi atas skornya 0 sampai 2 itu tidak nyeri atau nyeri ringan, skor 3 sampai 4 nyeri sedang, sehingga manajemen nyerinya bisa dengan non farmakologi ya, misalnya dengan posisi, dengan ASI atau pemberian glukos ya. Dan skor lebih dari 4 itu nyeri berat. Jadi kita memerlukan penanganan secara farmakologi dan non farmakologi. Nah, ini posisi rekomendasi ya. Jadi posisi itu bermacam-macam dan itu bisa mengurangi apnu ya, bradikardi, distet ya, walaupun penelitiannya belum banyak. Nah, swaddling position juga meningkatkan self regulation dari bayinya. Mungkin ini nanti banyak diterangkan oleh Dr. Wawan. Prone position ya, kalau kita kasih bayi itu pakai ventilator, misalnya kita buat prone position ya, dia lebih stabil, saturasinya lebih baik. Tight lying position ya, itu kita lakukan posisinya pada saat kita melakukan prosedur yang lumayan menyakitkan buat bayinya ya, atau sesudah prosedur kita melakukan slight lying position.
itu akan mengurangi tangisan dan gangguan tidur pada bayinya. Waktu kita menggerakkan bayinya harus pelan-pelan ya. Kita memaintain alignment dan posisi fleksi dari bayinya. Dan jangan posisinya pada satu posisi terus-terusan ya. Jadi harus berubah-ubah posisinya karena itu akan mengganggu deformasi postural. Nah, ini adalah tipe-tipe posisi pada bayi ya. Dia lebih nyaman, ini tangannya ya masuk ke mulut. Ini swaddling ya, ini supine position. Kalau ini tidak dianjurkan ya, dia tidak ada nestnya ya, ekstensi posisi kaki dan tangan dan menangis ya, sangat tidak nyaman. Jadi jangan posisi seperti ini. Nah ini finger touch, orang tua bisa memegang tangan bayinya ya, lying in the middle line position, ini enak sekali ya, bayinya coba nyaman sekali. Tangannya fleksi ke midline dan jari-jarinya bisa masuk ke mulutnya ya. Ini swaddling dan ini non nutritive sucking ya, jadi dia dapat empeng. Nah, ini adalah guide untuk mengerti. Kita harus tahu ya sinyal-sinyal yang diberikan bayinya, sinyal negatif atau sinyal positif. Makanya kalau NIDCAP itu sebenarnya harus ikut kursus. Kita harus punya sertifikat ya. Kalau kita mau melakukan rumah sakit kita itu mau menerapkan NIDCAP yang benar, jadi semuanya harus terlatih dan punya sertifikat. Ini adalah sinyal-sinyal yang diberikan oleh bayi ya. Ini yang hijau itu sinyalnya positif, sedangkan yang kuning dan merah ini sinyalnya agak negatif ya. Jadi kita harus aware gitu. Kalau dia memberikan sinyalnya negatif, nih bayinya mau apa? Ya apa yang mesti kita lakukan supaya dia nyaman? Nah ini foto-foto ya, foto-foto pada yang sinyalnya itu benar-benar positif. Ini sinyal yang negatif ya, dia tangannya, bayi itu kalau udah tangannya terbuka seperti gitu, seperti ini, seperti di gambar itu, dia udah benar-benar itu menunjukkan bahwa dia stres ya, atau menangis ya, melengking, nah itu benar-benar stres. Jadi kita harus aware apa yang dimaui oleh bayinya. Ini ada sedikit video ya mengenai bagaimana kita membuat posisi bayi yang kita rekam di TikTok. Saya akan lebih cepatkan mungkin ya karena waktu. Nah ini ya saya akan mulai. Nah ini dilipat ya untuk kepalanya. Ini dilipat seperti guling ya. Bayinya posisi miring kiri. Nah, lihat tangannya difleksikan ke arah middle line. Kaki juga fleksi ya ke arah abdomen. Nah, lihat tangan perawatnya tidak pernah terlepas dari bayinya. Kalau dilakukan oleh orang perawat dengan orang tua lebih bagus lagi ya, karena orang tua itu sangat diperlukan ya untuk developmental care. Lihat bayinya nyaman banget, sama sekali tidak terbangun ya. Nah, melakukan ini memang perlu waktu ya, sehingga perawat itu memang harus cukup waktu untuk melakukan ini. Jadi perawat yang sangat busy, sangat sibuk, tidak akan sempat melakukan developmental care ya. Kalau pasiennya banyak, perawatnya sedikit, waktu nggak ada, pasiennya ada yang jelek, ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa bayangin ya, bagaimana kita membuat bayinya senyaman mungkin dengan tindakan yang kita lakukan, tanpa harus terbangun dan tetap tertidur dengan nyenyak ya.
sudah selesai ya, saya next aja. Nah, ini sampai ke kangguru mother care ya. Kita tahu dalam kangguru mother Mohon care maaf, itu Dokter Risma, 3 menit lagi ya, ya. ya 3 menit lagi ya, Dokter Risma. Terima kasih. ya. Jadi kangguru mother care ini bisa kita pakai untuk melakukan semua tindakan di NICU ya, dan banyak akan merasa nyaman. Nah, ini timing untuk caregiving, kita tidak bisa seenaknya melakukan perawatan ke bayi kita. Kita lihat apa kebutuhan bayinya. Misalnya dia monitor, kita cukup melihat vital sign-nya, kita cukup melihat di monitor, dan kalau perlu suction, kalau perlu saja baru kita suction. Pemeriksaan blood pressure juga kalau perlu saja. Misalnya mengukur lingkar perut ya, usahakan jangan dilakukan pada saat bayinya tidur, tunggu bayinya sampai bangun. Begitu juga kalau mau minum, misalnya bayinya itu pakai NGT, belum oral feed ya, jangan lakukan tindakan apapun sebelum dia kalau dia tidur. Kalau dia pakai NGT ya udah, kalau kita mau ngasih minum 3 jam kemudian, kita bisa memberikan minum melalui NGT tanpa mengganggu bayinya ya. Untuk bayi yang sangat prematur juga seperti itu, meminimumkan perawatan rutin ya. Untuk bayi yang misalnya sudah oral feed, udah 3-4 kali, dia pasti akan bangun karena dia pasti minta minum ya. Kita harus yakinkan bahwa dia benar-benar bangun baru kita lakukan tindakan. Nah, dengan melakukan tindakan ini kita akan bisa membuat bayi kita tidur setiap hari paling tidak 6 jam ya, 6 jam dia tidur sebelum kita ganti popok dan sebelum kita menghitung urin output. Nah, sekarang family integrated care ya. Kita tahu bahwa ini adalah suatu NICU di mana bayinya di situ, perawatnya di situ, orang tuanya di situ 24 jam. Ya, ini adalah gambar family care. Ya, kita lihat di sini orang tuanya, ya, malah saudaranya juga ada dan juga ada perawatnya. Ya, jadi ini bisa mengurangi kebisingan, ya, lampunya bisa kita adjust sendiri, orang tua merasa nyaman, mengurangi depresi, ya, breastfeeding jadi lebih cepat. Dan ini sudah saya terapkan di swasta dan memang orang tuanya sangat nyaman dan orang tuanya itu benar-benar bisa breastfeedingnya lebih cepat. Nah, bagaimana strategi kita ke orang tua? Ini yang paling penting. Ya, kalau orang tua tidak berperan di NICU, rasanya tidak maksimal developmental care kita ya. Jadi sebelum bayi, misalnya nih ada orang tua yang mau melahirkan bayi prematur, sebaiknya kita memberikan support atau memberikan pengetahuan dulu sebelum bayinya lahir, bahwa kalau bayinya lahir, bayinya di NICU diapain dan peran orang tua di NICU apa, seperti itu. Jadi udah siap orang tuanya pada saat bayinya mau lahir untuk masuk ke NICU ya karena prematur. Kemudian ada body program. Body program ini adalah memberikan support ke orang tuanya dari orang tua lain melalui telepon yang anaknya dirawat di NICU juga, ya, atau sudah alumni NICU, ya, itu ada tuh perkumpulan yang biasanya. Kemudian ada juga kita harus melihat kondisi mental orang tuanya ini stres enggak gitu, kan stres ya kalau lihat anaknya di NICU, ya, kecil sekali itu biasanya mereka stres. Kita harus mengatasi supaya mereka tidak stres. Kemudian meeting yang rutin ya dengan orang tua pasien mengenai bayinya. Dan ada lagi teknologi intervention ya. Sekarang ini COVID, orang tua nggak bisa datang ya, takut OTG. Jadi akhirnya kita melakukan virtual rounding atau virtual visitation, pakai video call atau video cam untuk menerangkan ke orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa. Nah, apa yang terjadi di rumah sakit kita biasanya? Orang tua itu sering nggak datang, jadi kita bukan diem aja, kita harus mencari kenapa dia nggak datang, gitu ya, untuk ikut terlibat dalam perawatan bayinya. Biasanya alasannya nggak punya uang transport, rumahnya jauh, ada financial problem, ya, nggak ada yang menjaga saudaranya, selalu itu alasan yang berulang-ulang yang kita jumpai. Sehingga memang rumah sakit itu harus menyediain tempat tidur, tempat mandi dan tempat makan ya. Jadi memang ini bukan kerjaan kita saja sebagai dokter di NICU, bukan kerjaan rumah sakit aja, tapi juga pekerjaan dari pemerintah ya. Maaf Dokter Risma, sudah lebih biasa ya. Menit. Ya.
Jadi sebagai kesimpulan ya, developmental care pada bayi itu memerlukan penanganan yang komprehensif, dan kita harus menciptakan neonatal intensive parenting unit. Jadi di NICU itu orang tua harus terlibat, dan kita juga harus memikirkan rekomendasi dan yang kita pakai untuk menerapkannya dengan semaksimal mungkin di tempat kita di NICU. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Dr. Dewi. Terima kasih Dr. Risma yang komplit tentang bagaimana untuk warning kita yang bekerja di NICU, terutama untuk low birth weight ini. Sangat komplit sekali ya presentasinya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita melanjutkan topik berikutnya, kita akan jeda sejenak dengan selingan berikut. Kepada para peserta, untuk berikutnya adalah mengenai sesi tanya jawab, sesi diskusi. Kami mengundang Dr. Risma, Dr. Wawan untuk tampil kembali, ya, untuk melakukan tanya jawab yang telah diberikan pada waktu di Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kali saya ditujukan kepada Dr. Risma Kaban. Parameter apa sebaiknya digunakan untuk menilai rasa sakit pada neonatus? Ini dari Prof. Khairul Yul ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Prof. Khairul Yul. Sebenarnya tadi kita kalau di Cipto itu menggunakan, memang kita punya list untuk pain score ya. Jadi yang dinilai itu misalnya tangisan bayinya ya, gerakan tangan dan kaki bayinya, apakah dia fleksi extension yang sangat kaku ya, ataupun pernapasannya, itu ada skornya. Jadi kalau dia misalnya nggak nangis, tenang, itu skornya 0. Misalnya kalau dia menangis, skornya misalnya 1 atau 2. Jadi memang ada listnya, dan itu memang dilakukan oleh perawat kita secara rutin kalau melihat bayinya itu sedang dalam kesakitan gitu. Dan ada skornya Prof. Yul, Khairul Yul. Jadi kalau dia ringan itu 0 sampai 2 ya. Jadi kita tidak perlu terapi. Kalau 2 sampai 4 itu sedang pain-nya ya. Jadi dia biasanya kita kasih non farmakologikal aja, posisinya kita benerin, dan bisa kita kasih empeng ya, bisa juga kita kasih sentuhan seperti itu. Nah, itu kalau dia berat itu di atas 4. Nah, kalau berat itu biasanya kita memberikan obat ya, farmakologi dan non farmakologi. Ya, seperti itu aja. Ya, terima kasih Dr. Risma. Kemudian kepada Dr. Ahmad Suryawan, ini ada pertanyaan dari Dr. Rihi, di mana ini tadi? Di Jawa Timur, IDAI cabang Jawa Timur. Untuk Dr. Wawan, izin bertanya, apakah NBO ini ditujukan khusus untuk bayi kurang bulan, dan berapa usia kehamilan minimal bisa dipastikan, diaplikasikan, ataukah juga bisa untuk bayi cukup bulan yang sakit? Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Rihi pertanyaannya. NBU ini ya awalnya harus Anda lakukan untuk bayi aterm yang sehat dulu. Bayi aterm yang tidak berisiko sama sekali dulu. Untuk ketika Anda sebagai seorang pemula. Karena NBU untuk anak preterm, NBU untuk anak low birth weight itu punya kekhasan pada NBU anak high risk. Tetapi yang harus kita perhatikan, karena kita bukan seorang neonatologis, maka melakukan NBU ini di bayi-bayi yang risk itu harus atas seizin Dr. Risma. Jadi ini bolehkah ketika dilakukan ini? Boleh dilakukan ini? Jangan-jangan masih harus di dalam inkubator. Ya tidak bisa kita lakukan. Tetapi NBU itu tidak keburu. Dilakukan antara mulai lahir sampai 3 bulan. Jadi tunggu dia
ketika di masa-masa kritisnya di rumah sakit jangan dilakukan sama sekali, nggak boleh itu. Tapi NBO khusus untuk anak risiko tinggi, bayi risiko tinggi itu ada caranya dan itu pelatihannya beda lagi. Tapi yang saya tunjukkan tadi adalah NBO untuk term. Nah, NBO untuk low birth weight sama preterm tidak jauh berbeda dari tatanannya, hanya berbeda dari cara menilai respon-responnya. Ya, tetapi itu sangat ketat sekali kita anukan ya. Stabil dulu menurut neonatologis baru kita lakukan untuk NBO itu. Nanti pulang ke rumah bisa kita lakukan ulang. Dalam bentuk home visit itu sering. NBO itu kita lakukan ketika dia di rumah. Jadi NBO boleh dilakukan Dr. Ihi untuk bayi aterm, untuk bayi low birth weight dengan bayi prematur, mengenai kestabilannya konsultasikan dulu dengan dokter neonatologinya. Demikian Dr. Dewi. Ya, mungkin menyambung pertanyaan tadi Dr. Wawan, Dr. Ahmad. Umumnya bayi prematur itu kan masih ada di perawatan kurang lebih 1 bulan, 2 bulan. Tapi agak sulit ya kalau dilakukan di rumah sakit. Biasanya kita lakukan, tapi harus di depan orang tua ya ini tadi, Dr. Wawan. Ya, betul. NBO itu tidak boleh dilakukan sendiri karena tujuannya adalah mensintesisasi orang tuanya supaya tahu respon-respon bayinya. Komen-komen spontan dari orang tua itu seringkali mengejutkan kita. Wih, dia terbangun ya dok, kita senterin. Wih, dia menoleh ya dok, kayak gitu. Itu komentar yang menyenangkan gitu, yang didengar dari orang tua. Pada anak prematur low birth weight itu biasanya kita lakukan menjelang pulang. Menjelang pulang itu biasanya sudah stabil. Ya, jadi itu supaya nanti orang tua merasa bahwa anaknya berperilaku behaviornya seperti ini, nanti di rumah dia akan melakukannya. Terutama sensitisasi untuk seeing and hearing-nya. Itu pada waktu kontrol, itu nanti bayinya akan berbeda dengan yang waktu kita periksa hari ini. Jadi makanya NBO itu tidak boleh menilai ini normal, ini baik, ini tidak baik. Tapi tidak. Ya, NBO itu dilakukan untuk memberikan satu habitasi dan stimulasi pada seorang bayi untuk dilihat responnya oleh orang tuanya. Kita diskusikan. Ibu tadi ngelihat apa ketika saya gini kan? Ngelihat gini dok, ini. Itu kita. Jadi dokter itu jangan kemudian satu arah. Yang kita butuhkan malah pendapat dari ibunya melihat kita memeriksa. Nah, itulah membangun relationship antara practitioner-nya dengan family-nya. Dan kalau itu dilakukan di bawah 3 bulan dalam 100 hari pertama, itulah yang dikatakan tadi sebuah momen yang par excellence. Jadi hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dilakukan di luar periode 100 hari pertama tadi. Demikian Dr. Dewi. Iya Dr. Wawan, sekali lagi. Kalau seandainya dia baru mau pulang, kita lakukan seperti itu di depan orang tuanya kan bagus juga ya Dr. Wawan. Ya betul. Betul. Biasanya bayi mau pulang itu lebih stabil. Ya. Karena sudah diizinkan pulang oleh dokter neonatusnya, ya. Jadi itu akan sangat membekali orang tua untuk do something gitu, ya. Boleh dilakukan home visit atau boleh dilakukan ulangan kembali ketika kontrol lagi, ya. Alumni NICU itu kan selalu ada tempat kontrolnya gitu. Wah itu nanti akan mempunyai satu kejutan-kejutan ketika dia kontrol lagi dalam usia 1, 2 bulan, 3 bulan setelah dia dirawat dari rumah sakit atau dari NICU. Jadi sebelum pulang itu menjadi waktu yang terbaik Dr. Dewi untuk melakukan NBO. Ketika untuk bayi yang tidak stabil. Tapi kalau untuk bayi aterm biasanya pulangnya sudah hari kedua, hari ketiga dia sudah pulang. Habis lahir pun bisa kita lakukan. Saya sering melakukannya NBO ketika dia baru usia di hari pertama setelah lahir itu juga. Respon-responnya bayi aterm itu akan sangat prominent. Sudah kelihatan di hari-hari pertama. Kalau bayi prematur BBRR tidak sama sekali. Baru di minggu pertama, kedua, baru nanti dia akan kelihatan respon-responnya. Demikian, Dr. Dewi. Ya, terima kasih. Sangat bagus ya ini untuk dipraktekkan untuk berikutnya. Terima kasih. Kemudian ini kepada Dr. Risma Kaban dari Dr. Asrul Salam. Maaf mau tanya, kasur lipat bayi yang di video tadi apa namanya dan bisa dibeli di mana? Mungkin Japri kali ya, Dr. Risma. Enggak, saya bisa jawab kok. Jadi sebenarnya kasur itu namanya swaddle mat ya. Jadi sebenarnya itu dibeli waktu itu Dr. Rina memang ke Jepang dan dia membeli kasur itu dari sana gitu. Cuman kita membeli beberapa, jadi kita praktekkan di unit kita. Cuman kita nggak kehilangan akal, kita bawa
tukang jahit ya, kemudian dibuat seperti itu persis oleh tukang jahit. Jadi kalau mau buat seperti itu boleh tukang jahit sebenarnya. Tapi contohnya harus ada, jadi nggak salah. Pas ke tukang jahitnya nggak salah seperti itu. Nah itu sangat-sangat membantu ya buat bayinya untuk merasa nyaman seperti itu. Cuman memang developmental care ini kan perlu waktu ya untuk melaksanakannya gitu. Jadi kalau misalnya susternya itu atau perawatnya itu buru-buru, nah itu yang repot ya. Apalagi overload patient, kita nggak boleh nolak pasien segala macam. Jadi memang tapi memang harus diperbaiki. Nggak bisa diperbaiki, tidak bisa tidak diperbaiki ya. Developmental care di NICU itu sangat penting supaya nanti Dokter Wawan tidak kelabakan gitu ya menangani pasien kita pas sudah pulang ya. Jadi benar-benar harus kita tangani dengan baik. Ya, terima kasih Dokter Risma. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dokter Christian Wongso. Selamat siang dokter, terima kasih banyak presentasinya, banyak hal baru yang saya dapatkan. Permisi bertanya, adakah ketentuan khusus terkait rasio dokter anak, juga dokter anak konsultan perinatologi dan perawat terhadap jumlah bayi? Terima kasih. Ya, sebenarnya kan ini udah sering ya kita presentasikan bahwa kalau di NICU itu, jadi untuk bayi yang memang statusnya memang memerlukan bantuan napas, ya tidak stabil, sangat prematur, di NICU itu sebenarnya satu perawat satu bayi. Malah kalau di luar negeri itu kalau bayinya jelek sekali, misalnya 4 on, 5 on, nggak stabil ya, alat bantu napasnya sangat berat itu ya kondisinya, nah itu bisa sampai 2 perawat satu bayi. Nah, cuman apa yang terjadi di unit kita ya? Pasien banyak, perawat kita kurang. Kadang-kadang di neonatal ICU sendiri satu perawat itu 2 bayi, dua-dua pakai ventilator, dua-dua di bawah 1 kilo. Nah, jadi bagaimana kita bisa semaksimal mungkin dengan situasi seperti ini memperhatikan developmental care bayinya. Misalnya contoh nih, kemarin saya ronde ya. Saya lihat pasien saya itu di bawah masih kecil ya, di bawah 1 kilo. Waktu saya datang, itu bayi nangis ya, nangis dan posisinya itu kakinya ekstensi, tangannya ekstensi ya, dan meringis gitu, seperti kesakitan. Saya bilang sama perawatnya, "Kenapa seperti ini kondisinya?" "Iya dok, itu baru diambil darah." Tapi perawat yang nanganin bayi ini juga melakukan care ya, perawatan rutin ke bayi yang sebelahnya yang juga 6 on. Nah, bagaimana itu kita bisa melakukan developmental care yang baik di NICU kalau memang perawat kita itu memang kurang, sementara pasien kita banyak gitu. Tapi kita usaha semaksimal mungkin, apapun kita lakukan usaha untuk melakukan sebaik mungkin perlakuan kepada bayi tersebut. Karena dia memang sakit kan gitu kan, kita bisa melakukan yang tadi saya sudah ajarkan ya, posisinya ya, tucking position ya, atau apalah yang membuat dia nyaman, jadi tidak merasa kesakitan. Nah, ini yang itu yang untuk yang di NICU. Kalau dia yang high dependency, misalnya dia masih pakai infus ya, tapi udah nggak pakai alat bantu napas, ya, nah itu kita bisa satu perawat 2 bayi, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak pakai infus lagi, bisa satu perawat 3 sampai 4 bayi ya, masih boleh kalau kondisi bayinya stabil. Jadi dia sudah benar-benar stabil, tinggal naikin berat badan, ya oral feed-nya udah bagus, minumnya udah bagus, bisa lah satu perawat 3 sampai 4 bayi seperti itu. Nah, mengenai konsultan neonatologi sebenarnya sih kalau di luar negeri itu NICU itu harus ada konsultan neonatologi. Ya, jadi tapi kan kita di sini konsultan neonatologinya itu kurang ya. Sementara kadang-kadang di setiap rumah sakit ada ventilator. Setiap rumah sakit bisa merawat bayi dengan ventilator untuk LSAV. Karena memang NICU di mana-mana juga kurang. NICU di mana-mana juga penuh gitu ya. Jadi
sebaiknya memang ada neonatologis ya yang bekerja di NICU. Itu Dr. Dewi. Ya, terima kasih. Memang repot ya, Dr. Risma ya. Ya. Nah, ya beginilah. Ya. Oke. Jadi Terima nanti kasih. ya Dokter Wawan pasti kelabakan ini memfollow up bayi-bayi kita yang keluar dari NICU ya. Tapi kita tetap Betul. berusaha, jangan patah semangat ya. Developmental Ya, care betul. kita harus benar, harus benar. Betul, betul dok. Benar. Saya luar biasa sekali mendukung teman-teman di perinatologi untuk mengeterapkan NIDCAP dan ketika saya melihat itu aplikasinya di Belgia, di Belanda, di Prancis, NIDCAP itu luar biasa. Tetapi setelah pulang itu biasanya nggak ketangkap. Oleh karena itulah teman-teman dari UKK Tumbuh Kembang saya encourage juga untuk menguasai kelanjutan daripada NIDCAP tadi dok. Karena kita memang masih belum paham benar sepenuhnya ilmu itu. Ya, sehingga mendekatkan diri practitioner dengan family bayi yang bermasalah itu ternyata kunci keberhasilan kita, Dr. Dewi. Nanti sudah berhasil ditangani neonatologis, ternyata sampai di usia 1 bulan ke atas ketika tidak di rumah itu kocar-kacir keluarganya karena tidak tahu cara merawatnya untuk dalam arti perkembangannya. Sayang sekali gitu loh. Tapi hidup bayinya tapi tidak berkualitas. Nah, itu yang kita ingin mengkombinasikan. Jadi saya senang sekali gitu loh. Ternyata hari ini saya presentasi setelah Dr. Risma dan topiknya NIDCAP gitu. Nyambung banget gitu menurut saya. Sangat berguna sekali loh Dr. Wawan untuk masa depan mereka loh ini ya. Betul, betul. Ya, kemudian ini dari pertanyaan dari Dr. Luciati, Yawati Luciati dari Jakarta. Menurut pengamatan Dr. Wawan, adakah ada perbedaan dari pola NBO pada bayi dengan misalnya usia 3 bulan, bukan prematur, dengan bayi prematur dengan usia koreksi 3 bulan? Oke, Dan terima satu kasih lagi Dr. Wawan, sekalian lagi, ini tadi, ini dari Dr. Peter Prayogo. Selamat sore Dr. Wawan, saya Peter dari Surabaya. Izin bertanya, apa NBO harus dilakukan berapa kali secara rutin atau hanya 1 kali? Apakah ada parameter keberhasilannya atau kegagalan saat kita melakukan NBO? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab dulu Dr. Setia Dewi Luciati. Ini ahli benar. Dr. Setia Dewi Luciati ini ahli yang saya anut juga. Beliau guru saya juga ini. Jadi Dr. Luciati, terima kasih. Dr. Setia Dewi Luciati, terima kasih pertanyaannya. Dok, untuk saya suka sekali dengan pertanyaan dokter karena terstatement itu bukan hasil NBO tapi pola NBO. NBO itu urutannya akan apa? Komponen-komponen item-itemnya yang akan diperiksa antara prematur aterm itu tidak beda. Tapi respon-responnya bisa beda. Pertanyaannya adalah 3 bulan anak aterm, apakah sama polanya dengan bayi prematur yang usia koreksi 3 bulan? Jangankan perbandingan aterm prematur. Aterm dengan aterm sama-sama 3 bulan itu beda-beda ternyata responnya. Sangat beda-beda. Yang penting adalah esensi NBO bukan menilai hasil respon daripada bayinya. Kita tidak perlu men-score, tapi kita merecord saja. Yang paling penting adalah orang tua menyaksikan bahwa bayinya mempunyai respon atau belum dan kita diskusikan sama orang tua. Sehingga orang tua tergerak untuk melakukannya ketika dirawat di rumah. Jadi menyambung dengan Dr. Peter, berapa kali kita lakukan? Terserah Anda, karena batasnya ini sampai usia 3 bulan. Ya, kalau bayi prematur tentunya 3 bulan masa koreksi. Anda tidak perlu melakukan berulang-ulang. Yang paling penting, meskipun 1 kali, tetapi terlibat diskusi yang intens dengan orang tuanya. Ini saya kasih 1 contoh ya. Ada seorang bayi yang NBO, saya lakukan NBO ulang di poli gitu ya. Saya melakukan, ini kok nggak merespon ya. Di data saya sebelumnya waktu bayi, saya periksa di ruang bayi sebelum pulang, dia ada responnya. Meskipun responnya sangat sulit saya munculkan. Di poli ada lateralisasi. Ini respon, ini tidak. Ini ketika suara rattle itu saya anukan, telinga kanan respon, telinga kiri tidak. Apa yang dilakukan ibunya? Dok, itu selalu saya jumpai seperti itu dok. Dia kalau saya anukan yang ini noleh ke saya, yang ini tidak. Ternyata apa? Terjadi satu gangguan daripada pendengarannya dia. Hanya dari NBO yang sederhana, dokter. Tidak sempat OAE, tidak sempat tadi pada follow up, orang tua itu tahu bayinya kalau di rumah juga lateralisasi terhadap suara. Respon hanya satu sisi gitu. Ya, sehingga begitu kita follow up ke THT, memang ada problem di salah satu pendengaran di sisinya. Nah, ini yang membantu kita menyelesaikan banyak hal ya ketika seeing and hearing itu kita bereskan dalam waktu 3 bulan awal. Apa parameter keberhasilan NBO? Bukan bayinya yang merespon, tapi orang tuanya tergerak untuk melakukan respon-respon itu
terhadap bayinya. Karena tujuan NBO bukan untuk mengetahui bayi normal atau tidak, tapi untuk mendekatkan bayi ini pada pengasuhan pada orang tuanya. Dan di situ ada ahlinya yang nimbrung. Nimbrung itu kita jadi lekat juga sama kedua orang tuanya. Itu keberhasilannya akan lebih tinggi untuk menyelamatkan perkembangan bayi ini. Demikian, Dr. Dewi. Terima kasih, Dr. Wawan. Kemudian kepada Dr. Risma, ini ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana dari Dr. Tatang Puspanjono? Bagaimana menilai kenyamanan bayi kangguru mother care? Ya, hanya itu pertanyaannya. Oh iya, ya itu sih sebenarnya sama dengan yang saya tampilkan tadi di slide ya. Bayi itu terlihat nyaman, ya, tidak bergerak-gerak, nyaman, tidak menangis, ya, tidak berontak, gitu. Karena ada juga bayi di kangguru mother care, kalau dia agak besar sedikit, ya, udah mau 34 ke atas, 35, 36 itu udah berontak, ya, udah nggak nyaman, ya, dianya, nggak bisa diem pokoknya, tidak patuh melakukan prosedur kangguru. Jadi pada prinsipnya kangguru mother care itu kita bisa melihat bayinya itu posisinya nyaman, ya, malah bisa tertidur dengan nyaman juga, ya, tidak meringis, dan semuanya mukanya juga kelihatan rileks. Itu saja, Dr. Dewi. Ya, terima kasih, Dr. Risma. Karena waktu jua, maka kita harus menyelesaikan, harus selesai saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Risma Kaban, Dr. Ahmad Suryawan, spesialis anak konsultan, yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa untuk kita semua, untuk mengantarkan anak-anak kita semuanya. Dari konklusi ini bisa kami sampaikan bahwa faktor lingkungan baik fisik, psikososial, klinikal di NICU and environmental sekitar ada 70 stres yang akan mempengaruhi development brain-nya. Perlunya kontrol baik noise, light, atau sehingga kita perlu alarm untuk di perawatan tersebut. Nah, pada 100 hari setelah lahir ini, yang sangat puncak yang sangat penting yaitu tentang melihat dan mendengar. Sehingga perlu kita melakukan NPO, sebaiknya dilakukan di depan orang tuanya sehingga akan membentuk suatu relationship bagaimana dan bayi yang ingin untuk orang tua ingin mengetahui kemampuan bayinya untuk berikutnya. Jadi NPO bukan untuk menilai berhasil atau hasilnya, tetapi untuk membentuk suatu relationship antara orang tua dan bayi dan untuk mengetahui kira-kira apa respon yang diharapkan dari yang diberikan kepada bayinya ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat kepada Dr. Risma Kaban, spesialis anak konsultan, Dr. Ahmad Suryawan, spesialis anak konsultan, supaya ilmu-ilmu tadi bisa kita terapkan untuk mengantarkan pasien-pasien baik yang bulan maupun yang low birth weight tetap sehat selalu untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, yang mempunyai daya saing untuk menggapai generasi 5.0. Dari itu yang kita harapkan untuk anak-anak kita tersebut. Akhirnya, saya mengucapkan mohon maaf apabila tidak berkenan, bila mana pada waktu siang ini saya sebagai moderator atas penyampaian yang tidak sesuai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Kami kembalikan kepada panitia. Iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu. Ya, udah. Oh,